Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Eduvo Project. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan informasi beasiswa untuk teman-teman mahasiswa baru atau yang tengah mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Beasiswa ini adalah beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kami semakin semangat membagikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menawarkan beasiswa unggulan masyarakat berprestasi bagi masyarakat Indonesia. Program ini merupakan beasiswa dalam negeri untuk jenjang sarjana, magister, dan doktoral. Keunggulan beasiswa unggulan Kemendikbud 2021. Mahasiswa yang mendapat beasiswa akan mendapatkan sejumlah fasilitas, yaitu beasiswa unggulan Kemendikbud menanggung seluruh biaya pendidikan selama kuliah. UKT di PTN atau SPP di PTS akan dibayar penuh. Dengan rincian, mahasiswa S1 akan mendapat biaya kuliah gratis selama 8 semester. Mahasiswa S2 dan S3 akan diberikan selama masing-masing 4 semester dan 6 semester. Penerimaan beasiswa unggulan Kemendikbud berhak atas bantuan biaya hidup selama kuliah. Untuk jenjang S1, bantuan ini mencapai 1,4 juta per bulan. Mahasiswa penerima beasiswa juga akan mendapat bantuan pengadaan buku selama kuliah yang tidak termasuk biaya penelitian. Para peserta yang dapat mengikuti program ini: calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang sudah mendapatkan surat diterima di perguruan tinggi, mahasiswa yang baru melaksanakan perkuliahan di semester 1 dan belum mendapatkan KHS, mahasiswa ongoing yang sudah memulai perkuliahan maksimal semester 3 atau semua jenjang, atau masuk perkuliahan pada tahun 2020. Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi diberikan kepada masyarakat yang berprestasi tingkat internasional dan atau nasional, berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Cakupan beasiswa unggulan yaitu biaya pendidikan SPP atau UKT atau semester, biaya hidup, dan biaya buku. Untuk persyaratan umum yaitu diutamakan bagi peserta yang mempunyai sertifikat yang membuktikan prestasi akademik atau non-akademik tingkat internasional dan atau nasional, mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait, tidak sedang mendapatkan beasiswa sejenis dari sumber lain, dan diterima atau sedang berkuliah pada perguruan tinggi dalam negeri yang tidak terakreditasi minimal B atau sangat baik. Persyaratan khusus beasiswa program sarjana atau S1. Berusia paling tinggi 22 tahun bagi mahasiswa baru atau paling tinggi 23 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan atau mahasiswa ongoing. Dibuka untuk calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang sudah mendapatkan surat diterima di perguruan tinggi atau mahasiswa yang baru melaksanakan perkuliahan di semester 1 dan belum mendapatkan KHS atau mahasiswa ongoing yang sudah menerima perkuliahan maksimal semester 3 atau masuk perkuliahan pada tahun 2020. Mengisi nilai ujian nasional atau UN dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN bagi siswa lulusan dalam negeri. Bagi mahasiswa ongoing atau mahasiswa S1 yang sedang berkuliah mempunyai nilai IPK minimal 3,25 pada skala 4,00. Membuat karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan ketentuan A. Judul atau tema, Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. B. Esai atau karangan ditulis pada form berkas persyaratan minimal 1.500 kata. Untuk mahasiswa baru atau mahasiswa ongoing, program D4 juga bisa mendaftar beasiswa ini berdasarkan informasi dari webinar sosialisasi beasiswa unggulan tahun 2020. Berkas dokumen soft copy yang dibutuhkan yaitu kartu tanda penduduk atau KTP, kartu tanda mahasiswa atau khusus mahasiswa ongoing, LOA unconditional bagi mahasiswa baru, sedangkan bagi mahasiswa ongoing melampirkan surat tanda aktif kuliah, kartu hasil studi atau KHS terakhir bagi mahasiswa ongoing, ijazah dan transkrip nilai terakhir,
Sertifikat TOEFL atau IELTS untuk pelamar beasiswa S1, TOEFL atau IELTS tidak diwajibkan. Proposal terencana studi atau berisi rencana perkuliahan dan SKS per semester yang akan ditempuh hingga selesai studi. Topik apa yang akan ditulis dalam skripsi atau tesis atau disertasi. Jelaskan kegiatan di luar perkuliahan yang akan dilakukan selama masa studi dan bagaimana implementasi hasil studi di masyarakat. Surat rekomendasi dari Civitas Akademik atau institusi terkait atau download format surat rekomendasi. Untuk mahasiswa baru S1 bisa mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah atau guru saat SMA atau SMK atau sederajat. Sedangkan untuk mahasiswa baru S2 dan S3 serta mahasiswa ongoing bisa mendapatkan surat rekomendasi dari dosen atau perguruan tinggi asal. Selain itu, surat rekomendasi bisa juga diberikan oleh atasan kerja atau dari lembaga terkait. Surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa sejenis dari sumber lain. Sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Esai menggunakan bahasa Indonesia dengan judul bagi S1, Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Bagi S2 dan S3, hal yang sudah diperbuat untuk bangsa. Esai atau karangan ditulis dalam form berkas persyaratan minimal 1.500 kata. Cara mendaftar beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui link berikut: beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Apabila belum mempunyai akun, buat akun terlebih dahulu dengan klik tulisan daftar sebagai peserta. Buka email yang didaftarkan pada saat registrasi untuk melakukan konfirmasi pendaftaran. Lengkapi form pendaftaran, isi sesuai dengan data yang valid. Pastikan sudah klik tombol simpan pada setiap tab. Setelah menyimpan data pada setiap tab atau bagian, silakan klik tombol submit apabila sudah yakin. Data yang tersubmit tidak dapat dilakukan perubahan atau edit sampai pembukaan batch selanjutnya. Pendaftaran beasiswa unggul masyarakat berprestasi sampai dengan 15 Agustus 2021. Perlu diingat bahwa sifat dari beasiswa unggulan ini merupakan sebuah ulusan di mana kalian harus menuliskan surat permohonan, CV, proposal, rencana kegiatan, dan rincian biaya, yang nantinya semua berkas tersebut diupload. Selanjutnya, silakan simpan dan menunggu submit pendaftaran apakah disetujui atau tidak. Kalian harus sabar menunggu sampai semua persetujuan disetujui, karena proses penerimaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diutarakan. Dibandingkan dengan beasiswa lain, beasiswa unggulan lebih mudah dilakukan. Baik teman-teman, itulah tadi informasi beasiswa untuk teman-teman mahasiswa baru atau yang tengah mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.